Mungkin dari Kementerian Sosial, dari provinsi. Di sini ya Pak ya? Ini lokasinya di sini yang dijadikan lokasi pasung memang kecil sekali ya. Dan kasihan sangat tidak layak. Jadi Di pasung mengundangkan apa itu ke lokasinya Pak? Ini kalau sementara di apa namanya? Kalau yang ini kan enggak 6 bulan Juli nembe 2 bulan di Juli kados niku di Juli diputat didaya kalau kelas tahun kumpul Total 12 tahun. Nggih totale. Sakniki umur pinten? Wong kasih petang dituju munduran. Dulu ini apa selawe? Lepas bajunya di bawah. Aku di pas ya. Ya biasa mah biasa. Ngomongin keluargane kamu Celananya basah enggak? Basah sepertinya. Iya. pelan-pelan yuk, kakak Eman Mas, yuk mas. Mas jalan-jalan. Jalan-jalan. Yuk. Tadi aja bisa banyak aja dia jalan-jalan dulu yuk. Jadi untuk ini Ada yang ini bantu ya. Ini kan yang puskesmas. Sampai milu marah pergi. Sekarang sampai ayo sekarang identitasnya udah diinisiasi semua. Kamu Pempas. sekalian dibanding aja. Jenengan ke sana aja, Pak. Monggo ya. Bersih ya? Itu dapat nggak Dek? Ada yang bisa dari dalam dibantu. Bapak ini Bapak Bapak, Mbak Nur jalan-jalan dulu ya. Sini. Jadi sudah tidak bisa interaksi, bahkan dia sudah dengan dunianya sendiri. Ini kan kasihan. Kalau coba kita bayangkan berpuluh tahun di pasung gitu kan, diikat. ya. Udah doain aja biar dia sehat terus. Kersane terus yang baik lagi. Sosial Kabupaten Pekalongan dari juga dengan Kementerian Sosial dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Hari ini kita ada kegiatan pelepasan pasung di Kabupaten Pekalongan. Untuk kasus pasung sendiri di Kabupaten Pekalongan hari ini ada 5 kasus dan hari ini ada pelepasan 3 kasus, 2 di Desa Sabarwangi Kajen, 1 di Desa Pelabuhan di Karanganyar. Setelah itu akan dibawa ke RSJ untuk ada penanganan, ada treatment khusus, nanti ada standar operasional juga yang akan dikawal dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman yang di treatment hari ini bisa menjadi ada lebih baik ke depannya. Jadi rehabilitasi, karena kan juga kenapa mereka dipasung kan juga ada sebabnya, rata-rata sudah lebih dari 10 tahun dipasung. Karena kalau dilepas, karena itu adalah penyandang disabilitas mental, jadi kalau dilepas takut ada hal-hal yang mengganggu lingkungan, jadi keluarga memutuskan untuk dipasung. Hari ini kita memutuskan untuk melepaskan pasung untuk treatment lebih lanjut. Karena ada 5 kasus tersebar di 4 kecamatan. Di 5 kasus di 5 kecamatan, 2 di Sabarwangi, 1 di Pododadi Karanganyar, 1 di Sijeruk Serabi, 1 di Dadirejo Tirto. Hari ini kita lepas 3 pasung. Yang kedua masih menunggu persetujuan dari keluarga. Kalau SOP-nya bisa nanti dikembalikan ke keluarga, bisa ke panti, nanti lihat diagnosisnya seperti apa dan progresnya. Kalau dari Dinas Sosial kita tetap bekerjasama dengan Sentra Terpadu Temanggung dan mungkin dari pihak desa untuk ada edukasi ke pihak keluarga dan lingkungan, karena sedikit banyak lingkungan yang akan bisa memperbaiki atau menambah parah kondisi
teman-teman disabilitas. Dari Kementerian Sosial kita aware ya, kita punya perhatian yang besar terhadap pemasungan terhadap ODGJ yang ada selama ini, dan itu cukup banyak juga ya yang terjadi. Di antaranya ini juga dengan Pak Kadis yang ada di Pekalongan, sebelumnya tadi sudah disebutkan Pak Kadis. Nah, kenapa kita harus bebaskan ODGJ ini dari pemasungan? Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Ini kan kita berbicara tentang hak asasi manusia juga kan, bahwa ODGJ juga manusia, dan ini kan sebagai sebuah penyakit yang sebenarnya ini bisa dikelola, tidak harus dengan cara pemasungan. Nah, bagaimana pengobatan, pendampingan terhadap ODGJ ini penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, termasuk keluarganya. Nah, ini kan sebenarnya hanya tinggal bagaimana mengelolanya saja. Bisa proses obat-obatan, rehabilitasi prosesnya ini kan nanti menjadi bagian proses pemulihan terhadap ODGJ agar bisa kembali ke lingkungan masyarakat ya, keluarga dan masyarakatnya. Dan kami masih mendorong agar mereka itu bisa hidup bersama di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarganya secara sehat, secara tepat, tidak dengan cara pemasungan yang tentunya ini melanggar hak-hak asasi dari ODGJ sebagai manusia. Ini kan baru screening awal ya, baru kita asesmen awal, kita pemantauan awal. Nanti kita akan melakukan asesmen lanjutannya dari sisi kesehatan, dari sisi psikologisnya juga. Tetapi yang kami lihat ini sudah terlalu lama juga dipantau. Ada yang sampai tahunan juga Pak Kadis ya, seperti itu. Ada yang lebih dari 10 tahun. Ini kan sehingga ada yang sudah tidak mampu untuk berkomunikasi ya, berinteraksi karena sudah lama dipasung, dan bahkan ada yang secara fisik juga akhirnya ada kekakuan yang untuk aktivitas sudah tidak mampu gitu, berdiri saja. Nah, ini yang nanti kenapa kami bawa dulu ke rumah sakit. Ini semua pemasungan yang dipasung ini kan ada masalah fisiknya juga, selain mentalnya jelas ya, dan mereka sudah hampir tidak pernah berinteraksi, berkomunikasi. Oleh karena itu kita bawa ke rumah sakit dulu sampai dengan pemantauan, kita lihat ya hasil asesmen dan diagnosanya. Kemudian ketika memang sudah siap dikembalikan, bisa jadi nanti kita bawa ke sentra dulu atau ke panti. Kemudian kita berikan, bahkan kita bimbing lagi kalau bagaimana nanti kembali di lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting nih, bagaimana keluarga, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana keluarga kita edukasi. Ya kan, nanti kalau balik lagi tetapi tidak tahu bagaimana cara penanganannya, itu bisa kambuh lagi. Bagaimana ketika misalnya dari psikiater harus ada obat yang rutin dikonsumsi gitu kan, dan itu tidak dilakukan oleh keluarga, ya itu akan kembali lagi. Karena kan ini tentang gangguan saraf juga kan di situ. Pertama nih kelas tunggal. Terus mari kan sehat. Mas Made terus ke Semarang tuh kali. Kan kayak halusinasi. Halusinasinya gimana Bu? Apakah dia teriak-teriak? Ada apa? Takutan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.